Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Al-Fadila. Saya dari kelas 3 PPAB dengan di belakang 007. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal yang diampu oleh beliau Ibu Intan Nur Azizah. Ya, tugasnya yaitu menjelaskan kembali hasil penelitian yang berjudul Islamisasi di Banyumas. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat dan selatan, Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik membahas mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Majapahit yang membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabasa I yang terjadi pada abad ke-15. Sementara sejarah Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasabasa II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota atau kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Adapun kehidupan ekonomi, masyarakat dari sisi kondisi alam seluruh dataran di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor inilah, alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya, aliran Sungai Brantes dan Begawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Sementara sungai-sungai yang lain umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil seperti kadipaten. Pada masa itu sarana perhubungan yang memadai belum ada sehingga menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat di Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang. Pedagang eksportir barang atau penguasa kapal angkut barang. Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Kebangkitan Islam Puritan saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam, seperti gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom atom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Hal ini dikemukakan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori oleh gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah.
Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Seperti Said Al-Faliza Nasr dan Syaikh Hasim menyebut para Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revivalis. Menurutnya, istilah ini menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dan dengan demikian istilah revivalisme ini lebih luas jangkauannya, karena pada kenyataannya kemunculan gerakan Islam radikal di negara-negara Islam di Timur Tengah maupun Asia memang tidak semata-mata didorong oleh keinginan mereka untuk menerapkan makna literal dari teks-teks suci dalam kehidupan. Dan tidak hanya pula sekedar tandingan terhadap cengkraman barat, akan tetapi lebih filosofis. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya, banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Persoalan yang mengganggu adalah segala hal yang diamalkan oleh kaum Puritan akan dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak, absolutisme, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Interpretasi tidak diberi ruang kebebasan sedikit pun, dan proses penalaran kritis dibungkam. Seluruh sikap dan tindakan kaum Puritan oleh mereka secara internal akan didaulat atas nama Tuhan, sehingga segala perilaku mereka seolah-olah mengimplikasikan hukuman Tuhan yang mesti berlaku dan siapapun mesti tunduk kepadanya. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan berkembang di wilayah ini, adalah Majelis Tafsir Al-Quran atau yang biasa kita disebut adalah MTA dan Al-Irsyad. Tren Islam moderat, Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan agama Islam wasatiyah. Azyumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face, yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan-kecenderungan lain di dunia modern. Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental atau kesan yang menimbulkan sesuatu yang besar. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun secara umum ormas-ormas Islam tersebut lebih-lebih pada dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926, tetap menjaga dan memperkokoh posisi dan perannya dalam dinamika kehidupan umat, ya bangsa dan dunia global sebagai kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih memikat hati sebagian umat dan karakternya yang cenderung militan atau penuh semangat skriptual atau sikap yang melekat pada kitab suci dan ideologis atau politik, namun secara umum keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 itu tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Tren Islam liberal, lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin semarak sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Ya, pengaruh para pemikir barat ini berasal dari dua buku. Buku ini yaitu mengupas secara khusus keterkaitan Islam dengan liberalisme. Buku tersebut adalah Liberal Islam dan Islamic Liberalis. Ya, lalu Islamisasi periode akhir ini jelas tidak berjalan linear
Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Wycliffe sebagai sinta mistik antar tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia yang memengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara termasuk di Jawa. Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin A'ad al-Wahhab sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaharuan di kalangan pengikut tarekat Syatariyah dan Naqsabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabiyah setelah kembalinya haji dari tanah suci. Konflik atau tempat perang saudara di antara barisan pendukung pembaruan damai dengan kelompok pemurnian radikal Al-Wahabi berubah menjadi perang padri ketika Belanda campur tangan atas permintaan kaum adat. Di Jawa pada waktu hampir bersamaan terjadi perang Jawa yang dikenal sebagai perang Diponegoro, yaitu selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan intensifikasi keislaman Pangeran Diponegoro. Seperti terungkap dalam penelitian Peter, sejarawan Oxford University, Pangeran Diponegoro lewat lingkungan tarekat dan pesantren menempuh pengalaman keberagaman sangat intens, membuatnya tidak lagi bisa menerima kolonialisme Belanda kafir. Ya, sekian dari penjelasan kembali dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.